Hai guys, apa kabar semua? Di era digital ini, main game gak cuma jadi sekedar hobi doang. Kamu juga bisa menghasilkan uang melalui konsep play to earn yang tersemat di dalamnya. Gak tanggung-tanggung, kamu bisa ngasilin uang jutaan rupiah hanya dengan memainkan game play to earn ini. Tunggu dulu, jangan cuma tergiur dengan keuntungannya doang ya guys. Kamu tetap kudu riset dulu cara kerjanya dan game yang cocok buat kamu. Nah, sampai kamu belajar cara kerja game P2E itu seperti apa, nih dia bakal kasih tahu kamu 5 game P2E terbaik 2022 yang bisa jadi pilihan kamu. Let's check this out. Di daftar pertama ada Avarik Saga. Game ini menjadi salah satu game NFT yang paling dinanti di kawasan Asia Tenggara. Sebab game ini dikembangkan dan dibuat oleh developer asli Indonesia. Mengusung genre strategi atau JRPG atau Japanese Role Playing Video Games, kamu bakalan diajak menjelajah dunia fantasi dan mengembangkan kemampuan untuk bertahan hidup sambil mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Cara bermain Avarik Saga diklaim mirip seperti alur game Axie Infinity. Yang membedakan adalah jika dalam Axie Infinity karakternya berupa monster hewan, di Avarik Saga karakternya adalah hero. Nantinya token bisa dikumpulkan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah bertarung atau menjelajah untuk berburu harta karun. Tak hanya itu, dengan mengembangkan hero pilihan dan menjualnya ke marketplace, kamu juga bisa mendapatkan token yang lebih banyak. Namun, hal tersebut tentunya dipengaruhi dengan seberapa jauh kemampuan hero yang kamu kembangkan. Game ini menggunakan dua token khusus bernama Fortem Token dan AVRK Token. Fortem Token digunakan sebagai alat pembayaran utama dalam game, mulai dari upgrade senjata atau armor, merekrut anggota baru hingga membeli item. Sementara AVRK Token digunakan sebagai alat pembayaran internal dalam Avarik Saga Universe. Meskipun fungsinya sama dengan Fortem Token, namun stoknya terbatas dan cukup prestisius. Namun sayangnya karena game ini belum resmi dirilis, dua token tersebut belum terdata di situs CoinMarketCap. Tapi jangan salah guys, kalau ngelihat potensi serta hype game NFT asli Indonesia ini, gak ada salahnya kita nunggu game ini rilis. Selanjutnya, League of Kingdoms. League of Kingdoms adalah game NFT yang mengusung konsep Massively Multiplayer Online atau MMO Strategy Game. Bahkan game ini menjadi salah satu game strategi MMO blockchain pertama di dunia. League of Kingdoms tidak hanya mengusung tema strategi terkait dengan proses pengembangan kerajaan semata, namun di dalamnya juga terdapat elemen peperangan yang akan membuat permainan ini menjadi semakin seru. Terus gimana sih caranya ngasilin uang dari game ini? Sabar guys, tenang, bakal ini dikasih tahu kok. Ada beberapa aktivitas yang bisa kamu lakuin untuk dapetin uang dari game ini. Pertama adalah dengan meraih kemenangan saat berperang. Pada saat bermain game ini, kamu harus membangun dan mengembangkan sebuah kerajaan sesuai daya dan kreativitasmu. Ada banyak hal yang perlu dibangun untuk membuat kerajaanmu menjadi semakin berkembang. Mulai dari bangunan, fasilitas, benteng pertahanan, dan bahkan juga tentara untuk berperang. Setelah kerajaan yang kamu bangun bisa berkembang dengan pesat, maka kamu bisa melakukan peperangan dengan kerajaan lainnya. Ketika kamu berhasil menyerang wilayah pemain lain dan memenangkan peperangan tersebut, maka kamu bisa mendapatkan reward. Hadiah tersebut adalah berupa koin yang bisa ditukarkan dengan uang kripto. Cara berikutnya yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan uang dari League of Kingdoms adalah menyelesaikan setiap misi dalam permainan. Tugas utama kamu adalah menyelesaikan misi-misi tersebut hingga tuntas sesuai dengan task yang diberikan. Ketika kamu berhasil menyelesaikan misi, maka reward yang diberikan adalah berupa koin dai. Perlu kamu ketahui bahwa saat ini nilai koin dai ini berada pada kisaran Rp14.000 per koinnya. Nantinya uang tersebut juga bisa kamu cairkan secara langsung lewat PayPal. Game ini sendiri menggunakan token bernama League of Kingdoms Arena atau LOKA. Harga LOKA kurang lebih setara dengan Rp24.173 berdasarkan situs CoinMarketCap pada 15 Maret 2022. Satu lagi info yang gak boleh ketinggalan, League of Kingdoms merupakan game P2E free to play, sehingga kamu tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk memainkannya. Gimana guys? Makin kepo gak sama game satu ini? Game play to earn selanjutnya adalah Clash of Steamers. Clash of Steamers adalah game bergenre RPG, di mana sistem pembayaran yang menggunakan teknologi NFT. Kehadiran game ini memberikan angin segar untuk para kolektor dan investor di dunia cryptocurrency. Pasalnya, game ini menawarkan cara investasi yang menarik dengan gameplay yang seru pastinya. Terbukti game yang dibuat oleh The Naughty Cult Ltd ini telah diunduh lebih dari 500.000 kali sejak pertama kali rilis di platform Google Play Store. Clash of Steamers merupakan game P2E free to play. Dengan kata lain, kamu nggak perlu menyetorkan modal awal seperti game-game NFT pada umumnya. Nantinya saat awal bermain, kamu akan diberi kesempatan untuk memilih serta memiliki beberapa pet atau hewan peliharaan virtual secara gratis. Cara memainkan game ini pun cukup mudah. Kamu hanya perlu mengembangkan hewan virtual yang kamu miliki. Agar hewan virtualmu makin kuat dan tangguh, kamu harus merawatnya dengan memberikan resource yang cukup untuk berkembang. Tak hanya itu, kamu juga harus mengupgrade kemampuannya. Makin tinggi level dan kemampuannya dalam bertahan hidup, makin mahal juga harga jualnya.
misalnya. Nah, terus cara dapat uang dari mana sih? Tenang aja guys, ini dia bakal dijelasin. Kamu bisa mendapatkan uang dari menjual hewan virtualmu di market NFT populer seperti OpenSea, Tofu NFT, dan sebagainya. Namun, kamu harus mengembangkan hewan virtualmu hingga level maksimal agar bisa diekspor dan dijual di pasar NFT. Yang keempat ada Crop Bytes. Crop Bytes merupakan game simulasi farming simulator berbasis kripto dan NFT. Kalau kamu hobi main Farmville, game ini pastinya bakalan cocok buat kamu. Karena selain seru, kamu juga bisa dapat cuan dari game ini. Crop Bytes merupakan game P2E free to play. Kamu akan diberi aset gratis selama 7 hari sebagai proses latihan kamu bermain game ini. Tapi lewat 7 hari, barulah kamu diwajibkan memasang aset dengan kredit untuk bisa lanjut bermain. Cara memainkannya pun cukup mudah, mirip dengan Farmville. Kamu diharuskan untuk beternak dan bertani. Segala hasil bumi yang sudah kamu kumpulkan nantinya bisa ditukar dengan token CBX. Dengan koin inilah kamu bisa membeli aset kripto dan NFT dari marketplace. Kamu juga bisa meraih keuntungan yang lebih besar dengan investasi aset. Jadi kamu bisa membeli aset pemain lain untuk memperbesar pertanian dan peternakanmu. Dengan hasil tani dan ternak yang semakin besar, keuntungan yang kamu dapat juga akan mengikuti. Pada awal perilisannya, Crop Bytes menggunakan token Tron atau TRX. Namun, seiring dengan berkembangnya dan makin besarnya game, tim developer memutuskan untuk menggunakan in-game currency sendiri, yakni CBX. Dilansir dari CoinMarketCap per 15 Maret 2022, harga token CBX setara dengan Rp2.500. Coba bayangin kalau per hari kamu bisa dapat 50 koin CBX lalu dikali 30 hari, kamu bisa ngasilin Rp3.750.000 sebulan. Lumayan banget gak sih guys? Seperti biasa, sebelum masuk ke informasi terakhir, nih dia mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Widi, dan Pricebook Otomotif agar kalian bisa dapetin terus informasi terupdate dari Nidia. Game yang terakhir ada CryptoKitties. CryptoKitties adalah game P2E rancangan developer Axiom Zen. Dalam game ini, kamu bisa mengumpulkan dan mengembangbiakan kucing virtual yang memiliki atribut spesial. Game yang dirilis pada 2017 ini diklaim sebagai game pertama yang dibangun dalam jaringan blockchain Ethereum. Serupa dengan Axie Infinity, dalam game ini kamu juga harus mengumpulkan kucing yang terdaftar sebagai NFT. Untuk memainkan game ini, kamu perlu membeli kitty terlebih dahulu di marketplace di dalam aplikasi MetaMask dengan harga beragam ya guys. Terus cara ngedapetin uangnya gimana? Gampang kok guys. Kamu hanya perlu punya dem alias kucing betina dan siri alias kucing jantan untuk dikawinkan dan menciptakan kucing baru. Setelah memiliki kucing baru, kamu bisa memeliharanya atau menjualnya melalui menu marketplace di aplikasi MetaMask. Harga setiap kucing bervariasi berdasarkan tampilan dan kelangkaannya. CryptoKitties juga memiliki banyak fitur menarik yang akan membuatmu betah bermain game ini. Salah satunya jual beli kittens. Bagi orang awam, game P2E ini mungkin terlihat biasa aja, tapi tahu nggak kamu harga kucing-kucing termahal yang ada dalam game ini berapa guys? Misalnya aja kucing Mega Flowtron dengan kode Kitty 303 Gen O yang dijual seharga 250 ETH. Sementara nilai 1 ETH kurang lebih setara dengan 36 juta rupiah berdasarkan situs CoinMarketCap pada 15 Maret 2022. Hal inilah yang membuat banyak orang tertarik buat ngoleksi kittens. Gimana enggak? Kamu bisa auto jadi sultan dengan main game ini. Selain memelihara kucing dan dikoleksi atau dijual, CryptoKitties juga memiliki banyak mini game seru yang bisa kamu temukan pada menu Kittyverse. Di sini kamu bisa memainkan mini games melawan pemain lain seperti pada game MMO, bahkan kamu juga bisa dapetin reward menarik loh guys. Oke, Pricebook ini ya, ini hanya sekedar informasi dan bukan saran investasi atau bujukan untuk memainkan game ini ya. Hasil yang didapatkan setiap orang bisa saja berbeda. Setiap keputusan dan analisa mohon dilakukan sendiri. Ini dia pamit, cobalah.